warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kita akan mengunjungi sebuah masjid yang tidak hanya memiliki nilai spiritual yang tinggi, tetapi juga syarat dengan sejarah dan budaya yang mendalam, yaitu Masjid Keraton Soko Tunggal yang terletak di Jalan Taman 1 nomor 318, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Masjid ini didirikan pada tanggal 28 Februari 1972 dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Masjid ini menjadi simbol bagi masyarakat sekitar Taman Sari yang sebelumnya tidak memiliki tempat ibadah tetap. Melalui video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang keunikan dan nilai sejarah yang terkandung dalam Masjid Keraton Soko Tunggal. Keraton Yogyakarta memiliki banyak peninggalan bersejarah, salah satunya yaitu masjid ini, Masjid Keraton Soko Tunggal. Masjid ini terletak tepat di pintu depan wisata Taman Sari pada wilayah Keraton Yogyakarta. Masjid ini unik karena hanya menggunakan satu tiang utama atau soko guru sebagai penyangganya, yang membedakannya dengan bangunan tradisional Jawa yang biasanya menggunakan 4 tiang. Menurut prosesi ini, masjid ini diresmikan pada tanggal 28 Februari pada tahun 1973 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Selesai dibangun pada hari Jumat Pon pada tanggal 21 Rajab pada tahun 1392 Hijriah. Candra sengkala yang digunakan adalah Hanembah Terus Gunaning Janmo, sedangkan surya sengkala yang digunakan adalah Nayono Resi Anggotro Gusti. Masjid ini didirikan atas inisiatif masyarakat Taman Sari yang sebelumnya tidak memiliki tempat ibadah. Mereka sempat menggunakan bangunan di Taman Sari yang disebut Kedung Pengantin untuk kegiatan keagamaan sebelum membentuk panitia untuk pembangunan masjid. Panitia ini dipimpin oleh GPBH Praboningrat yang merupakan saudara dari Sultan Hamengkubuwono IX dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk Presiden Soeharto. Pembangunan masjid ini pun berjalan dengan lancar. Karena tempat masjid ini merupakan hadiah dari Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau memilih posisi masjid ini karena sebagai tempat penghormatan bagi 10 pejuang pahlawan yang telah gugur pada serangan umum 11 Maret 1949 yang lalu dikuburkan di tanah ini yang sebelumnya setelah itu menjadi masjid. Lalu masjid ini bukan hanya merupakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai monumen bagi para pahlawan untuk mengenang jasa mereka. Arsitektur Masjid Keraton Soko Tunggal ini dirancang oleh Raden Ngabei-Minto Budoyo yang merupakan juga arsitek dari Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun dengan dipadukan unsur budaya Jawa. Kayu jati yang digunakan sebagai soko guru utama masjid ini berukuran 50 x 50 cm yang didatangkan langsung dari Cepu, Jawa Tengah, di mana kayu tersebut memiliki usia sekitar 150 tahun. Kemudian batu penyangga tiangnya berasal dari petilasan Sultan Agung Hanyakrokusumo yang dulunya ada di Pleret, Bantul. Masjid ini dihiasi dengan hiasan ukiran-ukiran yang memiliki makna yang filosofis dan mendalam. Ketika memasuki masjid ini, kita akan diperlihatkan oleh 4 batang soko bentung dan juga 1 batang soko guru, sehingga semuanya berjumlah 5 buah. Hal ini merupakan lambang dari Pancasila, di mana soko guru utamanya melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa ukiran yang menarik pada masjid ini adalah ukiran prabah, ukiran satuan, dan ukiran sorot. Ukiran prabah ini melambangkan bumi dan kewibawaan, mencerminkan harmoni dan kehidupan. Kemudian ukiran satuan menyimbolkan kebersatuan dan kesendirian atau sawiji, mengajarkan pentingnya fokus dan ketenangan. Kemudian ukiran sorot menyeratkan cahaya dan pencerahan, mengingatkan akan pentingnya ilmu dan kebijaksanaan. Kemudian setiap ukiran tidak hanya berfungsi sebagai ornamen, tetapi juga menyampaikan pesan budaya dan spiritual yang mendalam. Dengan perpaduan arsitektur penuh makna dan sejarahnya, Masjid Keraton Soko Tunggal menjadi warisan budaya yang berharga. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga wisata edukasi yang menarik.
Pengunjung dapat mengenal lebih jauh tentang filosofi, budaya, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Masjid ini menjadi bukti nyata kekayaan budaya di Yogyakarta yang patut dilestarikan.